dengan tahun pelajaran baru yaitu 12 Juli 2020. Dan juga perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, seperti tadi disampaikan Pak Korwas, sudah apa saja tugas dan fungsi Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai guru, dan juga sebagai tim kerja pengawas di kecamatan. Jangan kita di sini juga tidak libur, anak-anak tidak libur, tapi di sini kita dituntut untuk belajar dari rumah. Kami juga Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten mulai hari ini sudah kita terapkan new normal. Kami sudah masuk seperti biasa. Dan juga kami telah melaksanakan apel gabungan. Apel gabungan dengan mempedomani protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, jangan lupa mencuci tangan, dan juga kami begitu juga kita di sekolah. Ini Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah harus memantau. Di mana saat ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu seperti kita ketahui, kelulusan sekolah SD ataupun sederajat ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Begitu juga dengan kelulusan sekolah menengah pertama atau sederajat. Ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir, nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 itu SMP. Dan juga digunakan sebagai itu untuk SMA. Akan tetapi dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan dan juga sekolah yang melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakan nilai sekolah. Ini ujian sekolah menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut. Di mana kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut tadi, yaitu ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan surat edaran ini. B. Ujian akhir semester dalam bentuk portofolio diperoleh sebelumnya. Penugasan tes daring dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. C. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Dan yang kelima, dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Dinas Pendidikan dan Sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. Perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, dana BOS juga dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi COVID-19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, desinfektan, dan masker bagi warga sekolah untuk membiayai pembelajaran jarak jauh. Itu sesuai dengan Permendikbud nomor 4 tahun 2020.
Jadi di sini perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk mengantisipasi atau untuk normal ini, saya harapkan mempergunakan kos sesuai dengan protokol kesehatan pengadaan di sekolah. Saran nomor 15 tahun 2020 yaitu pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah. Di sini juga pertanggal 18 Mei Kemendikbud dan juga edaran dari Gubernur Sumatera Utara di mana tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip metode dan media pelaksanaan pembelajaran dari rumah perlu diperhatikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu kepala sekolah yang saya hormati, pelaksanaan belajar dari rumah ini selama masa darurat COVID dapat melakukan langkah-langkah yaitu pelaksanaan BDR belajar dari rumah sebagai berikut. Saya harapkan di sini koordinator ataupun korwil setempat dapat membentuk pos pendidikan. Di sini nanti berkoordinasi dengan pos pendidikan di kabupaten, di mana di sini pos pendidikan ini bertugas sebagai sekretariat penanganan darurat COVID-19 bidang pendidikan. Keanggotaan pos pendidikan terdiri dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan pos penbas COVID-19 juga panduan kegiatan pembelajaran saat satuan pendidikan kembali beroperasi. Ini belum tahu kita tanggal berapa sekolah kita beroperasi. Beroperasi pun sekolah itu nantinya dengan prinsip sebagai berikut. Kegiatan belajar mengajar atau KBM saat satuan pendidikan kembali beroperasi wajib memastikan terpenuhinya tujuan pendidikan di masa pandemi COVID-19 itu dengan memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Inilah tugas Bapak dan Ibu sebagai tenaga pendidik, yaitu kepala sekolah maupun guru di tempat tugas masing-masing. Melindungi seluruh warga satuan pendidikan. Melindungi. Bagaimana cara melindunginya? Ya, dengan mempedomani protokol kesehatan. Dengan mengadakan masker tadi, dengan membuat alat cuci tangan, dengan mengadakan bila perlu buat di situ alat pengukur suhu badan. Jadi di sini juga itu merupakan pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu dalam peserta rapat ini, di mana saat ini sesuai dengan kalender pendidikan, ini telah sebagaimana yang kita laksanakan yaitu 5 kabupaten kota serta Baksel selalu mengadakan rapat mengenai kalender pendidikan. Dan untuk tahun ini kalender pendidikan kita berarti tanggal 2 sampai 13 Juni seharusnya ini kita belajar. Berarti ini kita belajar, bukan tidak belajar kita dengan pandemi ini. Disinilah dituntut Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah bagaimana teknik pembelajaran dari rumah. Ini adalah tugas daripada kepala sekolah menentukan guru-guru dengan siswa kita. Akan tetapi sekolah tetap dibuat dengan jadwal piket. Tanggal 15 sampai 12 Juni yaitu merupakan ujian semester. Bagaimana dengan ujian semester ini? Ini juga kami kembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah. Bagaimana dibuat ujian semester ini? Seperti ini sebagai pedoman ataupun sebagai
tambahan buat kita, saya lihat SD Adnani contohnya ini untuk menjadi perhatian kita bersama. Di sini untuk ujian anak-anak, sekolah membuat soal ujian di sekolah. Orang tua mengambil soal ke sekolah, barulah dijawab anak di rumah. Baru kemudian dikembalikan lagi ke sekolah. Teknik pembelajaran ini bagaimana supaya guru-guru bertugas dan juga siswa-siswa kita kerjakan di luar rumah net. Kami juga menyadari bahwa anak-anak kita telah bosan di rumah selama pandemi COVID 2019 ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, sesuai dengan kalender pendidikan, tanggal 27 Juni kita terima rapor. Berarti tanggal 28 Juni sampai 12 Juli itu akan libur semester genap. Kami di kabupaten, sehingga kita membuat surat edaran kita kembali belajar 12 Juli 2020. Masih terus berkoordinasi dengan beberapa kabupaten kota, terutama Tabaksel, dan juga dengan Bapak Sekda, bagaimana nanti untuk selanjutnya tanggal 12 Juli itu, bagaimana selanjutnya sama-sama kita menunggu apa yang harus kita laksanakan di 12 Juli. Berarti tanggal 13 Juli kita sudah kembali belajar. Itu nanti akan kami koordinasikan dengan Bapak Sekretaris Daerah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini juga perlu saya sampaikan, di mana sampai dengan tanggal 3 Juni Mandailing Natal masih zona hijau. Akan tetapi sesudah 4 Juni karena ada yaitu masyarakat Mandailing Natal di satu kecamatan telah terindikasi positif karena ini tanpa gejala ataupun dengan istilah OTG, yaitu orang tanpa gejala. Jadi COVID ini Bapak dan Ibu tidak harus batuk, pilek, demam, akan tetapi ada juga saat ini yaitu OTG, yaitu orang tanpa gejala. Itulah yang saat ini kita alami di Mandailing Natal. Tapi alhamdulillah 2 hari terakhir ini telah diadakan tes untuk siapa-siapa orang yang berinteraksi dengan orang tersebut. Alhamdulillah telah dinyatakan negatif. Jadi di sini harapan saya kepada bapak-bapak dan ibu sebagai kepala sekolah yang perlu kami sampaikan, di mana mari kita sama-sama menjaga kesehatan, terutama lingkungan kita, keluarga kita, anak didik kita, dan juga di lingkungan tempat tinggal kita. Dan juga di sini pemerintah sekolah. Di sini protokol kesehatan akan ditetapkan di bidang pendidikan yang nantinya akan kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan juga di media sosial, baik dia elektronik maupun di TV ataupun di koran, Pak Presiden juga sudah memutuskan tunda masuk sekolah. Risikonya terlalu besar. Jadi di sini juga kita mengharapkan nantinya Bapak dan Ibu kepala sekolah untuk tetap berkoordinasi, baik itu dengan tenaga pendidik, baik itu dengan Korwil, baik dengan tim kerja pengawas di tempat Bapak bertugas. Untuk sementara saya cukupkan sekian dulu karena nanti di sini kita akan tanya jawab karena masih ada lagi narasumber kita, baik dia dari Pak Kadis Kominfo dan juga Pak Korwas dan juga Pak Korwil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2020 dan surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang mendasari kenapa sampai dengan tanggal 12 Juli itu kita namanya ada libur semester tapi belajar dari rumah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi supaya Bapak dan Ibu tidak tertanya-tanya kelamaan belajar dari rumah. Bapak Ibu sekalian, nanti tanya jawab kita akan buka pada setelah selesai semua materi. Untuk berikutnya kami mohon sambutan dari Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Natal. Monitor Pak. Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Langsung saja barangkali yang saya hormati Ibu Kadis Pendidikan, Pak Korwas sebagai moderator, serta seluruh jajaran Dinas Pendidikan yang hari ini untuk kegiatan daring kita, saya lihat sudah mencapai 77 partisipan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa manfaat untuk kita semua. Kami juga berterima kasih dengan Ibu Kadis Pendidikan yang telah menjelaskan tentang masuk sekolah kita yang sesuai dengan pendidikan. Kita sudah mestinya masuk di tahun ajaran baru pada 12 Juli yang akan datang. Sementara untuk saat ini kita juga masih dalam proses belajar mengajar untuk semester genap yang dilaksanakan juga secara daring. Dan beberapa sekolah hasil pantauan kami juga ini efektif melaksanakannya, walaupun hanya beberapa sekolah, terutama sekolah swasta kita yang ada di penyambungan, ada nanti tadi juga disampaikan, ada lain yang juga berinteraksi. Barangkali kami juga berharap sekolah-sekolah negeri kita juga bisa melakukan hal yang sama. Dan sebagai informasi saya sampaikan juga untuk pesantren, sebagaimana kita ketahui beberapa hari yang lalu sudah ada pengumuman dari Mustafawiyah yang akan kembali masuk belajar pada tanggal 10, dan setelah kita koordinasi di tingkat Forkompinda dan jajaran gugus tugas penanganan COVID-19 menjelang Natal, kita menyarankan untuk menunda dulu masuk sekolahnya, dan saran kita ditindaklanjuti oleh Kemenak, dan alhamdulillah semua pesantren kita akan mengikuti kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dan ini sebagaimana Ibu sampaikan tadi masih tentatif. Kita masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Apakah pada 12 atau 13 Juli itu kita akan sekolah normal seperti biasa atau normal, ataukah masih belajar daring bagaimana hari ini? Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sebagai Kadis Komunikasi Informatika hanya barangkali ingin share tentang perkembangan penanganan COVID-19 di Mandailing Natal yang mungkin bisa menjadi bahan referensi untuk kita semua, terutama dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Mandailing Natal. Sebagaimana kita ketahui bersama, hingga saat ini ya, maaf ada gangguan sedikit ya.
Halo, mohon Pak Korwas, Ya, saya Pak. mau mau tampilkan slide sedikit. Tolong dibuka di situ. Bukan host. Ya, Pak. Sambil menunggu, bahwa hingga saat ini telah kita data sejumlah lebih kurang 11.000 pelaku perjalanan dari luar daerah menuju Mandailing Natal sejak akhir Maret 2020 yang lalu. Sudah dibuka Pak Korwas? Sudah, Pak. Sudah. Bapak sudah jadi host. Ya. Belum nampak. Ya, sebentar. Mohon maaf, saya tadi terlambat masuk sehingga tidak sempat untuk tes sound, tes gambar. Ayo. Oke. Mohon maaf. Ya. Ya, sudah. Oke. Sudah bisa Pak Tanjung? Oke. Sudah, Pak. Sudah. Jadi ini ada kasus COVID Mandailing Natal ya, yang ramai di medsos. Kita untuk saat terakhir ini ada hari terakhir kemarin, laporan kita pada tanggal 7 sampai pukul 15. Mandailing Natal itu punya kasus konfirmasi, artinya positif. Ada 1 orang, bukan 2 orang, 1 orang nih Pak. Positif 1 orang, terkonfirmasi 1 orang, kemudian ada OTG 27 orang, sebagaimana tadi Ibu Kadis sampaikan, ini berada di desa Padang Bulan, ya saya sampaikan saja, di desa Padang Bulan, Kecamatan Kota Nopat. Kemudian ada 2 kasus PDP, pasien dalam pengawasan, ini sekarang berada di Rumah Sakit Marta Priska di Medan. Sampel swabnya sudah diambil, mudah-mudahan kita akan dapat hasilnya 2-3 hari ke depan, dan kita berdoa yang 2 ini tidak terkonfirmasi. Kemudian ada kasus PDP sebanyak 5 orang, semua isolasi di rumah masing-masing.
Nah, data ini adalah data terakhir untuk perkembangan penanganan COVID-19 Mandailing Natal yang kita jaring dari semua pelaku perjalanan dan seluruh masyarakat Mandailing Natal. Kalau ada informasi di medsos yang mengatakan ini adalah rekayasa dari pemerintah daerah untuk menangkap keluarga, ini adalah hoax dan lain sebagainya, mohon kepada kita semua jajaran dinas pendidikan untuk menyampaikan informasi yang benar bahwa ini adalah sesuatu yang faktual terjadi, dan juga kita tidak berharap ada kasus di sini, karena manakala ada satu, ini akan bisa berkembang paling tidak 5 dan seterusnya dan seterusnya. Dan begitu juga di dinas pendidikan, di kalangan pendidikan, mohon maaf, di dunia pendidikan kita terutama di sekolah, sebagaimana berita juga mewanti-wanti bahwa anak sekolah, anak-anak terutama anak-anak SD, di tingkat PAUD paling rentan terhadap penularan COVID ini. Termasuk juga yang saya sampaikan tadi, pesantren. Kita tahu pesantren itu dengan jumlah siswanya di salah satu pesantren terbesar kita, Mustafawiyah, mencapai hampir 12.000. Dan hampir separuh dari siswa itu berasal dari luar daerah. Dari daerah-daerah yang juga zona merah, baik di dalam provinsi Sumatera Utara maupun di luar provinsi Sumatera Utara. Dari Sumatera Barat, dari Riau, dari Jambi, bahkan ada dari Pulau Jawa. Sehingga keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk menunda masuk sekolah sebelum biasa dan melaksanakan pembelajaran secara daring, ini adalah langkah yang sudah sangat tepat yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Nah, untuk itu kita berharap kepada semua orang tua siswa untuk memberi pemahaman agar anak-anak tetap berada di rumah. Jangan dulu keluar untuk hal-hal yang tidak penting, tempat-tempat rekreasi dan lain sebagainya. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang keramaian, itu pemerintah daerah juga belum membuka akses untuk itu. Sampai hari ini kegiatan keagamaan, majelis taklim, pesta perkawinan, ini belum kita mungkinkan. Nah, sambil nanti kita menunggu ketentuan lebih lanjut, dan juga bagaimana kita mensosialisasikan atau membangun prakondisi untuk memasuki normal. Normal ini menjadi perhatian. Mana itu yang mana itu di Bapak itu? Yang partisipan di Armut dulu. Oke, terima kasih. Sri Wahyuni, siapa itu? Siapa itu Sri Wahyuni? Ya, terkait dengan normal baru, ini menjadi hangat ketika beberapa negara sudah mulai membuka pelonggaran lockdown-nya, termasuk juga di dalam negeri. Kita melihat Jakarta juga sudah akan mulai masuk ke era new normal. Begitu juga beberapa daerah, kecuali mungkin seperti Surabaya, Jawa Timur, yang saat ini perkembangan pandemi COVID-nya lagi pada fase yang menanjak. Sementara untuk beberapa daerah yang sudah mulai melandai kasusnya, ini new normal ini sedang disosialisasikan untuk menciptakan prakondisi untuk memasuki new normal tersebut. Terminologi new normal ini dilaksanakan dalam rangka untuk kembali kepada kehidupan yang normal baru dalam kondisi pandemi virus corona, tetapi dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan yang ketat. Khusus untuk dunia pendidikan, tadi Bu Kades sudah menyampaikan bahwa
kita tetap berpedoman kepada arahan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi terkait dengan pelaksanaan new normal itu di daerah. Meskipun dikatakan bahwa kita termasuk 102 kabupaten kota di Indonesia yang akan melaksanakan new normal tersebut, tetapi pasca 4 Maret kemarin dengan adanya rilis baru tentang zona penyebaran pandemi COVID, di mana Mandailing Natal saat ini sudah berada pada zona kuning, maka kita juga semakin hati-hati dan dalam mempertimbangkan pelaksanaan new normal tersebut, tentunya kita harus mengukur berbagai kemungkinan untuk dilaksanakan dengan sedikit mungkin resiko. Oleh karenanya, kepada Bapak Ibu yang saya dengar juga, kita tahu dari medsos juga sebetulnya sudah capek dengan kondisi saat ini, anak-anak juga sudah bosan di rumah. Kenapa tidak kita tidak sekolah? Kenapa di daerah lain menetapkan jadwal sekolah itu di bulan Juni ini, sementara kita di Juli? Saya pikir ini bukan sesuatu yang yang salah yang kita lakukan. Langkah yang kita lakukan sudah benar. Ibu Kades sudah benar melakukan itu, ya. Karena memang belum ada satu daerah pun yang melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka. Kita masih melakukan pembelajaran daring. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri, kita sudah berada pada zona kuning dan kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan. Jangan sampai zona merah. Karena potensi ancamannya juga sudah ada di hadapan mata. Saya bisa gambarkan dari 11.000 pelaku perjalanan yang masuk ke Mandailing Natal, ini paling tidak nanti 70%-nya akan kembali ke daerah masing-masing. Dan disinilah ketahuannya, seperti kasus kemarin, manakala mereka ingin kembali ke Jabodetabek, meminta surat keterangan dari rumah sakit, minta rapid test, dan setelah di rapid test ketahuan bahwa mereka itu sudah terinfeksi. Nah, ini dalam 2-3 hari ke depan ini kita akan semakin waspada lagi, karena kemungkinan penyebaran itu seperti Kota Nopan masih memungkinkan. Walaupun tadi Ibu Kadis menyampaikan sudah di rapid test untuk 150 orang, tetapi itu rapid test pertama. Kita masih harus melakukan rapid test kedua. Karena masa inkubasi daripada virus ini adalah 14 hari. Yang bersangkutan itu ada di Kota Nopan selama 10 hari. Kita lakukan rapid test belum selesai 14 hari masa inkubasi, sehingga ini masih memungkinkan akan terjadinya kasus baru, tetapi kita tidak berharap demikian. Nah, barangkali ini menjadi referensi untuk kita semua untuk lebih waspada, ya, untuk lebih care dengan protokol kesehatan yang meski kita lakukan. Nah, kita melihat di pasar-pasar, ya, sepertinya tidak ada persoalan di sini. Kita melihat di berbagai tempat rekreasi masih ramai juga. Jadi kita berharap ini melalui ibu-ibu, bapak, kepala sekolah, kepada keluarga terdekat kita, kepada lingkungan, tolonglah, mari kita sama-sama waspadai. Tetapi ya dengan waspada, jangan panik. Tetap waspada, tetapi tidak boleh panik. Karena kepanikan justru akan membuat situasi psikis kita menjadi terbebani, sehingga barangkali penyakit akan lebih mudah untuk menghinggapi kita. Nah, saya sedikit ada saran untuk protokol kesehatan dalam dunia pendidikan. Ini mungkin barangkali menjadi referensi, ya, kepada
pakai Zoom free, jadi ada apa namanya, ada limit. Iya. Nah, mestinya ada Zoom yang bisa kita apa namanya berbayar sehingga tidak ada batas. Barangkali karena memang saat ini kita dalam kondisi pandemi COVID sehingga anggaran kita juga sudah sangat terbatas. Oke, barangkali ada beberapa langkah yang harus kita laksanakan. Dalam posisi kita sudah masuk ke new normal, kita melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Jadi kepada sekolah itu untuk menyiapkan beberapa fasilitas. Tadi Ibu Kadis sudah menyampaikan bahwa dari dana BOS Bapak Ibu kepala sekolah bisa mengadakan berbagai peralatan yang diperlukan, selain penyediaan sarana cuci tangan. Sarana cuci tangan dengan memakai sabun ini bermacam-macam. Ada yang bentuknya sederhana, seperti ini yang paling sederhana kita lihat ada galon aqua yang dengan keran di bawah kita siapkan, yang airnya diisi barangkali secara simultan, kemudian menyiapkan sabun, sampai yang lebih modern, yang lebih besar kapasitasnya, atau bentuk wastafel khusus di sekolah. Nah, ini barangkali yang pertama harus disiapkan. Nah, kemudian ini tujuannya adalah untuk tetap menjaga kebersihan tangan, dan juga tentunya disiapkan juga hand sanitizer. Ini penting barangkali karena kita selalu berinteraksi dan anak-anak juga tidak disiplin betul dalam melakukan interaksi di kelas masing-masing. Jadi yang pertama, sarana untuk cuci tangan disiapkan, kemudian hand sanitizer. Ini barangkali nanti dinas pendidikan bisa berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk pengadaan hand sanitizer. Barangkali ini masih ada stok ya dari pengadaan di pemerintah daerah. Kalaupun tidak ada, tadi dana BOS bisa dialokasikan untuk ini. Dan kemudian penggunaan masker. Jadi bagi orang yang memiliki gejala gangguan pernapasan, ini sudah pasti harus menggunakan masker dengan standar masker medis, baik dia di dalam rumah ataupun keluar rumah. Tetapi bagi yang tidak memiliki gejala klinis, cukup menggunakan masker non medis atau masker kain yang sudah ada di pasar ya. Kita melihat sudah ada banyak menjual masker kain ini. Kemudian juga ini ada saran-saran ya, untuk siswa kita, untuk kita semua tentunya, itu tidak menyentuh wajah dalam kondisi tangan belum bersih. Sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, mulut, karena dengan tangan yang tidak bersih ya, ini menjadi tempat virus yang barangkali dalam aktivitas ya, melalui mulut, mata, hidung, virus itu akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Itu seterusnya kemarin itu di daftar. Pihak sekolah diminta untuk dapat menyiapkan thermoscan. Thermoscan ini adalah alat pendeteksi suhu tubuh. Thermoscan sudah banyak dijual di pasar ya. Ada thermoscan ini adalah termometer infrared mengukur temperatur suhu tanpa menyentuh objek yang kita ukur. Ini akan ada semacam gun yang ditempelkan ke kening. Jadi ini untuk menghindarkan kontak langsung dengan orang yang akan kita ukur suhu tubuhnya. Dengan mendeteksi suhu tubuh siswa-siswa kita tentunya dengan standar normal 37, di atasnya barangkali 38 sampai ke atas ini sudah harus kita waspadai. Maka anak-anak ini sudah langsung harus kita koordinasikan dengan pihak petugas kesehatan kita, kalau di desa barangkali ada bidan desa, atau dengan puskesmas. Ini apabila ada yang dengan suhu tubuh di atas normal, itu segera harus kita koordinasikan dengan aparat kesehatan.
Kemudian penerapan etika batuk dan bersin. Ya, caranya tentunya dengan menutup mulut dan hidung dengan menggunakan lengan atas bagian dalam. Ketika batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus yang dari dalam tubuh kita. Jika virus ini mulai dan terpapar kepada orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita, terlepas apakah dia memiliki virus corona atau tidak. Etika batuk dan bersin ini harus tetap kita laksanakan, ya. Kemudian yang berikutnya, kita menganjurkan jaga jarak, physical distancing. Nah, ini menjadi persoalan barangkali untuk sekolah-sekolah kita dengan jumlah siswanya yang melebihi kapasitas yang semestinya. Ini barangkali harus ada pengaturan dari Ibu Kadis Pendidikan, apakah sekolahnya nanti ya pada saat kita sudah kembali sekolah, apakah sekolahnya bergantian atau perusahaan, ada yang masuk pagi, ada yang masuk sore. Saya tidak tahu apakah masih ada sekolah kita yang dengan kapasitas 40 orang per kelas atau di atasnya. Kalau beberapa tahun yang lalu masih ada sekolah kita yang siswanya mencapai 50, saya nggak tahu saat ini 50 orang per kelas. Seperti di SD yang di dalam kota yang dianggap favorit oleh masyarakat, siswanya berjubel. Sementara di tempat lain ada yang kurang. Barangkali harus ada regulasi dari kita, dari Dinas Pendidikan, apakah memindahkan sebagian sekolah dengan siswa yang padat ke sekolah yang jumlahnya terbatas atau sedikit, atau di sekolah tersebut tetap kita laksanakan proses belajar dengan siswa yang ada dengan melaksanakan apulusan masuk sekolahnya. Ini barangkali menjadi pertimbangan dari kita. Yang selanjutnya, kita tetap menghimbau untuk menjaga kesehatan ya selama berada di rumah ataupun di luar rumah, termasuk di sekolah. Juga menyarankan kepada orang tua untuk menyiapkan gizi yang seimbang di rumah masing-masing ya, berolahraga dan lain sebagainya. Kalau perlu barangkali dari Dinas Pendidikan, kalau memang anggaran kita masih mencukupi, kita perlu mengadakan pembagian vitamin, terutama vitamin C untuk menjaga kekebalan tubuh anak-anak. Atau nanti kita coba berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, apakah ada pemberian vitamin yang untuk anak-anak. Setahu saya sebelum pandemi ini ada pemberian vitamin A untuk kesehatan mata di sekolah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, maaf. Nah, untuk barangkali ke depan ini kita coba melalui punya juga dari gugus tugas, kita coba koordinasi dengan Dinas Kesehatan apakah ada pembagian vitamin C untuk anak-anak sekolah kita. Barangkali ini masukan yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan yang baik ini. Ya, sekali lagi kita berharap untuk semua masyarakat Mandailing Natal, terutama melalui kita, melalui ibu-ibu, bapak, kepala sekolah, dan semua pendidik, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan di lingkungan masing-masing. Nah, protokol kesehatan itu tidak banyak-banyak, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita disiplin dalam memakai masker manakala keluar rumah. Kita sering-sering melakukan cuci tangan, membersihkan tangan dengan air mengalir, tentunya dengan sabun juga. Sering menggunakan hand sanitizer kalau kita berinteraksi di luar. Kemudian tetap menjaga jarak dalam berinteraksi, terutama di luar rumah ya, karena kita tidak bisa menghindari tidak keluar rumah. Yang terakhir barangkali saya berharap kepada kita semua yang tentunya ini kita berdomisili di tempat masing-masing di desa atau kelurahan, kita menyarankan kepada semua warga pendatang, ini terutama pendatang, ya, untuk melakukan isolasi mandiri manakala datang ke desa kita. Apakah masih ada orang yang datang Mandailing Natal? Masih.
Ini terutama rekan-rekan di Batang Natal sana. Ini ada juga potensi ancaman yang luar biasa. Kita tahu di sana ada pelaku penambangan tanpa izin, tambang emas tanpa izin. Yang mereka ini rata-rata berasal dari Sumatera Barat, dari Riau. Setelah Lebaran ini, mereka kembali ke daerah kita, melakukan penambangan di sana. Dari informasi yang kita dapat, di sana ada ekskavator atau beko. Lebih kita familiar dengan nama beko, sebanyak lebih kurang 50 beko di sana ada. Nah, kalau satu beko itu ada tiga orang, satu toke, 2 operator. Ini mereka bekerja siang malam ini. 3 kali 50 itu 150 orang. Ini potensi ancaman untuk kita. Nah, saya tidak tahu apakah kepala desa dan aparat yang ada di desa tersebut disiplin terhadap mereka ini untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, ini saya minta bantuan juga dari Ibu Kadis Pendidikan dengan jajarannya, ada kepala-kepala SD juga di sana, berkoordinasi dengan kepala desa. Tolonglah saudara-saudara kita yang datang ke desa tersebut, mereka tentunya kita berharap membawa surat keterangan bebas COVID dan juga laksanakan isolasi mandiri di tempat masing-masing. Sebelum 14 hari kita tidak boleh mengizinkan mereka untuk berinteraksi dengan kita, dengan masyarakat setempat. Ini barangkali himbauan kami, ya. Barangkali karena masih banyak narasumber lain, kami cukupkan sampai di sini. Nanti sesi tanya jawab barangkali kami akan tetap ada di sini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Dan terima kasih kepada Ibu Kadis Pendidikan yang telah memberi kesempatan untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajar wabarakatuh. Izin Pak Kadis, hostnya mohon dikembalikan Pak. Oke. Oke, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mandailing Natal perihal kondisi C19 di Kabupaten Mandailing Natal dan upaya yang kita lakukan dalam rangka menghindari penyebaran virus C19. Salah satunya tadi dengan melaksanakan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kominfo tadi pada kita semua. Mudah-mudahan upaya dan usaha yang kita lakukan mudah-mudahan berbuah hasil. Bapak Ibu sekalian, baik, kita masuk ke pemateri berikutnya. Pak Kabid PTK monitor, Pak. Pak Husin monitor. Pak Kabid PTK. Di telepon pun tidak bisa. Tidak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, berarti menambah cokot belum Pak Kabid PTK belum ada. Jadi Bapak dan Ibu sekalian menambahi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Kominfo tadi. Bapak Ibu sekalian, mohon di-unmute, mohon di-mute semua supaya tidak kedengaran Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bapak Ibu sekalian, semua mic sudah saya matikan. Mohon juga hidup lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut acara kita ini tentang persiapan
sekolah kita menuju new normal. Memang kita belum tahu kapan new normal itu. Dan jelas ada di edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2020 tentang panduan kegiatan pembelajaran saat satuan pendidikan kembali beroperasi. Inilah yang dimaksud new normal ini. Berarti normal baru. Prinsip pemerintah mempersiapkannya, pertama memastikan pemenuhan hak peserta didik. Dua, melindungi seluruh satuan pendidikan, seluruh warga satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, mencegah penyebaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam rangka pemenuhan hak anak untuk akses pendidikan, melindungi seluruh warga satuan pendidikan, mencegah penyebaran, maka kita wajib melaksanakan persiapan new normal. Muncul. Baik, Bapak Ibu, sudah nampak di layar Bapak Ibu? Nampak. Oke. Inilah edaran dari Kemdikbud menyangkut hal persiapan new normal yang sudah kami ketikkan ulang. Kita lanjut. Apa saja sarana prasarana yang harus disiapkan satuan pendidikan? Tadi juga disinggung Bu Kadis Kominfo juga menyinggung bahwa ada dana BOS yang boleh dipergunakan. Pertama, masker, APD, alat semprot desinfektan, hand sanitizer, termometer digital infrared, tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun, tisu. Hilang Pak, hilang. Sebentar Pak, ya, izin. Hilang. Baik, Bapak Ibu sekalian, sarana prasarana apa yang harus Bapak dan Ibu persiapkan sebagai kepala sekolah? Misalnya masker, APD, alat semprot desinfektan, hand sanitizer, alat pengukur suhu, tempat cuci tangan, sabun, tisu, papan informasi tentang bahaya dan penanggulangan COVID-19, sistem dan prosedur manajemen kedaruratan bencana. Inilah hal-hal yang harus Bapak dan Ibu kepala sekolah persiapkan. Contoh masker, kalau anak nak punya masker berarti murid Bapak Ibu 500 contoh, berarti 500 kali berapa harga satu masker? Boleh dianggarkan dari dana BOS. Kita lanjut. Contoh Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti ini. Jadwal masuk sekolah, keluar sekolah disesuaikan dengan harapan kerumunan warga sekolah dapat dikendalikan. Seperti yang disampaikan Pak Kadis Kominfo tadi, bahwa jumlah rombel kita sekarang ini, peserta didik satu rombel kan 32 minimal. Jadi Bapak Ibu sekalian, 32 di satu kelas itu tentunya tidak memungkinkan berjarak 1-2 meter. Makanya Bapak Ibu sekalian, harus Bapak Ibu rencanakan bagaimana model yang akan diterapkan nanti apabila new normal di dunia pendidikan diterapkan. Contoh, kelas 9 masuknya pukul 8, selesai pukul 22. Kelas 8 masuk 8.30. Karena diharapkan pukul 8 sampai pukul 30. Pukul 8 anak
datang ke sekolah. Di gerbang sekolah sudah dipersiapkan tempat-tempat antrian. Titik antrian sudah ada di gerbang. Peserta didik antri pada titik yang ditentukan sampai ke pemeriksaan suhu badan. Setelah anak diperiksa suhu badannya, antri lagi menuju tempat cuci tangan yang disediakan. Diperkirakan butuh waktu setengah jam. Begitu selesai anak kelas 9, maka datang lagi anak kelas 8. Demikian selesai anak kelas 8, datang lagi anak kelas 7. Ini butuh Bapak Ibu mengkoordinir dengan pihak guru-guru, menjadwalkan, mempersiapkan jadwal bagaimana modelnya, disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan dan jumlah peserta didik. Baik Bapak Ibu sekalian, setiap peserta didik, tenaga kependidikan, petugas kantin sekolah dan semua elemen wajib memakai masker. Sebelum pintu gerbang sekolah sudah ada titik-titik tempat antrian peserta didik hingga tempat pemeriksaan suhu tubuh dan tempat cuci tangan. Semua wajib antrian di titik yang sudah disediakan dengan dipantau guru dan tenaga kependidikan lainnya. Semua peserta didik, guru atau tenaga kependidikan lainnya wajib diperiksa suhu tubuh dan cuci tangan. Peserta didik terus berbaris antrian dengan jarak 1-2 meter ke ruang belajar. Setiap peserta didik berjarak 1 hingga 2 meter saat pembelajaran. Pembelajaran dilakukan guru memakai masker dan pelindung muka. Kita lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan diharapkan kantin sekolah juga harus dikontrol oleh kepala sekolah supaya menerapkan protokol kesehatan dengan membuat surat perjanjian dengan pengurus kantin di sekolah masing-masing. Bapak Ibu sekalian, pihak sekolah harus menyusun standar operasional prosedur mulai dari gerbang. Berarti SOP di gerbang tadi apa? Berdiri di titik antrian yang sudah ditentukan. Contoh, antri hingga pemeriksaan suhu tubuh. SOP masuk gerbang apa, SOP cuci tangan apa, SOP antrian di halaman itu nanti apa. Bapak Ibu kepala sekolah harus membuat SOP ini dan ditempel di tempat-tempat yang diperlukan. Diharapkan setiap sekolah melaksanakan sosialisasi dan pada saatnya nanti simulasi dalam rangka persiapan menghadapi new normal pendidikan ini. Bapak Ibu sekalian, ada di sini tayangan contoh new normal yang dilaksanakan oleh sekolah di negara lain. Silahkan Bapak dan Ibu telaah dulu.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, para kepala sekolah SMP Negeri Swasta se-Kabupaten Mandailing Natal, itulah contoh penerapan new normal di satu sekolah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman kepala sekolah, mohon dipersiapkan sarana prasarana, fasilitas apa yang dibutuhkan sekolah Bapak dan Ibu dalam rangka menghadapi new normal di bidang pendidikan yang mungkin akan ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kapan itu diterapkan kita tidak tahu. Yang jelas kita menunggu edaran dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota dalam rangka penerapan new normal. Tetapi yang jelas persiapan harus Bapak dan Ibu lakukan dalam rangka tadi melengkapi fasilitas sarana dan prasarana. Kemudian menyusun program pelaksanaan new normal di sekolah. Mulai tadi dari membuat SOP, menyusun guru piketnya bagaimana, di mana guru itu berada di saat kondisi ada di gerbang anak didik, murid-muridnya, maka gurunya di mana. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, susun kianlah program-program dalam rangka menghadapi era new normal. Kita sesungguhnya diamanahi oleh pemerintah pusat bahwa melaksanakan belajar dari rumah saat ini. Sebentar lagi kita menunggu kapan akan kita kembali belajar ke sekolah. Tentunya dengan di normal, artinya dengan normal baru. Normal baru itu artinya pembelajaran normal diterapkan protokol kesehatan secara ketat agar kita tetap memenuhi hak anak, menjaga semua warga sekolah, dan mengantisipasi penyebaran C19. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk tugas kita, Pak Kabid PTK monitor Pak. Baik, berhubung Pak Kabid PTK belum monitor sampai saat ini, maka kita lanjut tentang tupoksi dari Bapak dan Ibu guru kepala sekolah itu apa di masa belajar dari rumah ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita mohon ke layar. Di sini ada tupoksi kita masing-masing. Ada tupoksi dinas pendidikan, jadi bikin lagu begini Bu. Atau sebentar Bapak Ibu ya, menayangkan PowerPoint. Asyik ausi. Mana yang PowerPoint? Ya sebentar ya Pak, Bapak Ibu ya.
Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu tayang PowerPoint-nya dalam proses, sekarang tugas kita pertama dalam rangka belajar dari rumah, atau kita singkat BDR ya Bapak Ibu ya. Dalam rangka BDR berarti pertama mendata dulu. Data nomor HP peserta didik atau orang tua. Kedua, sudah didata nomor HP atau nomor kontaknya. Tidak ada nomor kontaknya. Dengan siapa anak ini menumpang apabila dihubungi oleh guru. Contoh, saya tidak ada HP. Anak didik tidak ada HP. Maka saya menumpang ke rumah di samping apabila ada informasi yang akan disampaikan oleh gurunya. Itu artinya berarti tidak ada HP menumpang pada siapa? Datanya ada pada guru. Ketiga, anak sama sekali tidak punya HP di satu desa. Contoh, maka ibu bapak gurunya menyiapkan kunjungan rumah atau kunjungan tempat yang ditentukan. Berarti ada tempat yang bapak dan ibu jadwalkan, anak akan datang ke tempat itu pada waktu yang disepakati, mengambil tugasnya. Tempat itu juga mengumpulkan tugas, bisa saja di sekolah, tapi anaknya harus menjaga protokol kesehatan, tidak boleh mengumpulkan banyak-banyak. Ingat, pembelajaran tidaklah penuntasan kurikulum. Tidaklah penuntasan kurikulum. Pembelajaran adalah pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Artinya, maaf saya menyampaikan, pinomat marsiajar gitu. Bahasa Mandarin. Marsiajar, jangan stagnan. Kemudian data sudah ada. Kalau anak didik punya HP, sudah ada data orang tua. Kemudian tugas bapak dan ibu share lah ke grup-grup HP, WA, atau dan lain sebagainya. Jadi anak mengerjakan tugas atau pertemuan daring atau luring di jadwal yang sudah ditentukan. Bapak Ibu sekalian, gurunya berarti ada kewajiban-kewajiban dalam rangka pelaksanaan pembelajaran. Gurunya menyiapkan konsep RPP. Bagaimana RPP yang harus disiapkan oleh guru? Baik, Bapak dan sekalian, kita lanjut ya. Kalaupun tidak nampak, bagaimana RPP yang harus disiapkan oleh guru? Berarti gurunya harus memiliki RPP. Kemudian laporan pelaksanaan pembelajaran daring yang dilakukan gurunya. Pemerintah sudah menyiapkan alur pelaksanaan belajar dari rumah. Bapak Ibu bisa dilihat di surat edaran nomor 15 tahun 2020. Apa saja tugas guru sudah ada di situ, pra pembelajaran, selama pembelajaran, dan setelah pembelajaran sudah ada di situ tugas masing-masing. Bapak Ibu sekalian, tadi melaksanakan pembelajaran, membuat RPP, kemudian hubungi orang tua siswa, diskusikan rencana pembelajaran yang Bapak dan Ibu bukan. Kalau tugas, hubungi orang tua siswa, anaknya akan melaksanakan tugasnya kapan. Jadi ada orang tua yang akan mengkontrol pelaksanaan pembelajaran daring atau penugasan atau pembelajaran luring yang Bapak dan Ibu rencanakan. Kemudian memastikan proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Yang saya maksud proses
salah data kita, orang itu Ini nggak dirapot. inilah banyak kepala sekolah yang membuatkan ini di kabupaten. Jadi Bapak Ibu sekalian, Itulah kendala. tugas guru tadi sudah kami sampaikan. Jadi kalau bisa Pak, macam yang dibilang Bapak lah, kita buat operator agak 4-5 orang di sini. Nggak usah lagi pikir bisa Pak. Tugas kepala sekolah tentu tadi sudah dirangkum bersama melaksanakan pembelajaran dari rumah. Data tadi ditambah kepada kepala sekolah. Siapa anak yang Punya barang, Mas. data C19, siapa yang terakses internet, siapa yang tidak ada internet, siapa yang tidak ada listrik dan sebagainya. Semua datanya ada di anggaran 2020. Mungkin Mbak yang mau muncul saja ya. Pengawas sekolah juga bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi. Pengawas sekolah juga mengumpulkan guru-guru kepala binaannya, kepala sekolah binaannya. Pak Korwil juga persiapkan pos pendidikan di wilayah masing-masing. Apa data yang dibutuhkan lihat Permen Edaran nomor 15 tahun 2020. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya rasa lebih baiklah kita buka forum tanya jawab. Sekali lagi kami sampaikan Bapak dan Ibu, mana tahu Bapak dan Ibu akan bertanya, silakan langsung saja menyampaikan. Tetapi kami harapkan untuk ada suara yang lainnya. Bapak dan Ibu kan lagi online kita ini, jadi mohon tidak ada suara yang lain ya, supaya ada. Saya sebagai host membuka forum tanya jawab. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang mau ditanyakan. Pak Korwas. Ya, silakan Pak Ismail. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kita mendengar tentang COVID-19 ini, tapi di satu sisi kita banyak melihat video yang beredar bahkan dari para ahli sampai kepada mantan Menkes. Jadi kalau mereka bilang dengan virus yang lain. Nah, antara keterangan pemerintah dengan keterangan para ahli ini kayaknya banyak bertentang, sehingga masyarakat sudah apa namanya? Tadi. Nah, sampai takut dengan virus kepada dengan Tuhan. Itu penjelasan dari yang berkompeten lah. Bagaimana kita menyikapi pendapat-pendapat yang seperti ini. Terima kasih, Pak Koras. Baik, terima kasih pertanyaan. Itu penanya berikut, dipersilakan. Mulai Bani Suci melakukan air. Silakan Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, Sudah berdaya si Nirsok. Bapak Ibu. Silakan. Silakan Pak Edward. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin berkeluar kalau bisa di mutal aja Pak, karena masih banyak spesial peserta yang aktif Pak. Ya, tidak bilang tanggal Bo. Papua, Batu Perdaun. Silakan Pak Edward.
Ini pun Ya, memang apa? Ya, satu pengawasan. Assalamualaikum Pak. salam ya, lanjut Pak Iwan. Apabila pihak sekolah sudah mendata ketersediaan sarana termasuk gadget tadi, dan pada akhirnya kita menyimpulkan bahwa anak-anak tidak mempunyai gadget, ada ruang bagi sekolah melalui guru maupun kepala sekolah untuk mendatangi siswa dalam satu tempat yang sudah disepakati, Pak. Pertanyaan kami, apakah ruang tersebut tidak bisa kita alihkan ke sekolah kesehatan dan dengan membatasi jumlah siswa dan guru yang berinteraksi. Jadi bukan gurunya. Kami merasa bahwa mendatangi sebuah tempat yang disepakati bersama anak-anak di luar sekolah, kemungkinannya penyebaran dan segala macamnya sama saja dengan si anak yang mendatangi sekolah, pertemuannya di sekolah, namun tempat dan ruangnya jauh lebih memungkinkan dibanding kemungkinan bertemu di rumah-rumah warga. Itu yang pertama, Pak. Terus yang selanjutnya yang ingin kita sampaikan, pertemuan kita pada hari ini membuka mata kita secara keseluruhan bahwa beginilah model dalam jaringan kalau nanti belajar dari rumah ini tetap dilanjutkan dengan model yang rupa, berbolak-balik, jaringan internet terputus dan lain sebagainya. Ketersediaan sinyal dan lain sebagainya menjadi pengaruh yang sangat signifikan terhadap kesuksesan proses pembelajaran. Jadi pada kesempatan ini mudah-mudahan ke depan kembali Madinah zona hijau dan kita tidak perlu mengkhawatirkan pertemuan dengan anak didik di new normal sehingga proses pembelajaran bisa berjalan sebagaimana biasanya seperti waktu-waktu sebelumnya. Jadi pertanyaan saya yang itu tadi Pak, apa bisa pertemuan yang disepakati dengan anak-anak di luar itu karena ketiadaan gadget tadi dipindahkan ke sekolah saja, toh tetap bertemu, cuman tempatnya di sekolah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penanya ketika dipersilakan. Silakan Bapak Ibu. Baik, sambil mungkin mencari atau memikirkan pertanyaan Bapak Ibu sekalian, nanti akan ditambah Ibu Kadis dan Ibu Ade dari kasih kesiswaan dan pendidikan karakter. Bapak Ibu sekalian, penanya pertama, Pak Ismet menyampaikan berbeda antara informasi dari para ahli dan informasi dari pemerintah. Yang saya maksud, saya pun tidak tahu karena semua sudah jadi ahli sekarang. Ahli yang mana yang mau kita dengarkan? Saran saya, dengarkanlah ahli dari pemerintah. Seperti tadi kita, Kabupaten Mandailing Natal, kami Ibu Kadis memerintahkan kita supaya Kadis Kominfo lah yang tahu kondisi C19 di Mandailing Natal. Makanya kami Ibu Kadis tadi langsung mengundang Pak Sahnan Pasaribu ikut di acara kita ini. Karena itulah informasi yang akurat tentang C19. Jadi Bapak Ibu sekalian, saran kami, marilah kita ikuti anjuran pemerintah. Kedua, menyangkut hal yang disampaikan Pak Edward. Pak Edward menyampaikan apabila pertemuan itu dilakukan di sekolah, menurut kami sama artinya dengan sekolah. Pembelajaran di sekolah akan terkesan itu namanya pembelajaran di sekolah. Coba Pak Edward pikirkan, 15 guru Bapak pada hari dan waktu yang sama ke-15 guru itu mengumpul. Maka sudah menjadi pembelajaran
pembelajaran tatap muka di sekolah. Dampaknya maka Pak Edward akan tatap muka di sekolah. Kalaupun konsep itu seperti yang Bapak katakan. Jadi pemerintah mewanti-wanti. Bapak dan Ibu silahkan Bapak dan Ibu baca petunjuknya di Corona COVID-19. Ada data di kementerian menyatakan apabila tidak ada sinyal dan tidak ada HP, maka door to door. Door to door tidak mengumpulkan ke sekolah. Jadi door to door, nggak mungkin door to door karena banyak muridnya. Maka beberapa muridlah di satu tempat di desa itu. Jangan lagi anak yang jauh mau kita kumpul ke sekolah. Sama kesannya Pak, belajar di sekolah itu artinya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu bisa kami sampaikan. Mohon Ibu Kadis menambahi apa yang saya sampaikan. Dipersilakan Ibu Dinas Pendidikan Kabupaten Lanata. Bapak Ibu para sekolah yang saya memang akan tetapi Kenapa kita berpergian sama? Bapak dan Ibu kepala sekolah, ini perlu juga saya menambahi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Acuan kita adalah pemerintah pusat menyampaikan seperti Presiden ini telah menyampaikan putuskan tunda sekolah risiko terlantar itu per tanggal 20 Mei 2020. Jadi di sini saya sampaikan panutan kita adalah pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Makanya tadi kami mengundang Bapak tadi Kominfo karena naik 19 ini di sini yang bertanggung adalah Bapak Kominfo. Makanya kami mengundang Bapak Ibu menyampaikan agar Bapak dan Ibu kepala sekolah mengetahui secara jelas bagaimana sudah kondisi dari Mandailing Natal saat ini. Kalau mengenai medsos ini semua namanya juga dunia maya, Pak. Kita harus pandai nyari. Nah, dari disinilah makanya bahkan hal ini kami atas nama pemerintah Kabupaten Mandailing aturan yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekolah itu berdasarkan peraturan yang ada di pusat. Begitu juga edaran dari Pak Gubernur. Nah, jadi di sini Pak Ismet tadi yang bertanya, kita taat kepada peraturan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dengan mempedoman protokol kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Pak Edward ya. Iya Pak. Benar Pak. Ini yang disampaikan Pak Korwas tadi. Kalau Bapak mengumpulkan siswa sekolah, proses pada mengajar dilaksanakan dengan 15 orang. Laptopnya di sini. Apa bisa memastikan dengan memanggil guru apa bisa satu-satu?
Pasti mereka karena sudah rindunya dengan sekolah, apa ingin datang ke sekolah, pasti mereka beramai-ramai. Ya benar. Kita apa namanya? Ujiannya nggak boleh apa namanya, nggak boleh sebelum ada kawan dari kita tidak sampai kepada zona merah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas. Sampai mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhubungan dengan nilai ujian yang mau dibuat di ijazah, maka Bapak dan Ibu dijadikan data tersebut ke bagian kurikulum mengenai format di grup. Contohnya tahu karena waktunya sudah dapat Bapak Ibu siap berikan atau yang segeralah kita berikan ijazah Bapak Ibu. Itu ada ada satu dari Natal, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Sebenarnya harus dibuat cara untuk menentukan dan menghitung standarnya. Kita harus berhati-hati untuk mendapatkan update Bapak Ibu. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya kami akan menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman kepala sekolah, ada lagi yang mau bertanya, dipersilakan. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Pak Korwas. Salam. Halo. Silakan Pak, silakan. Dari mana Pak? Pak SB Pak. Pak SB. Iya Pak. Silakan. Jelas Pak. Iya Pak, lebih kuat suaranya Pak. Halo. Sudah nampak kan? Sudah keuangan. Ada di situ. Suaranya masih bising Pak. Suaranya sudah sampai Pak. Halo. Ya, silakan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kadis Pendidikan, Pak Kadis Kominfo, kemudian Pak Korwas, terakhir kepada rekan-rekan ya, admin. Di sini saya hanya menangkap dua hal yang menarik bagi saya. Yang pertama, masalah pembentukan pendidikan atau sekretariat yang akan kita bentuk di korwil masing-masing atau di kecamatan masing-masing. Mudah-mudahan pembentukan sekretariat ini korwil ada yang mengikuti kegiatan kita pada pagi ini. Mereka bisa dengar dan mereka bisa menangkap itu. Yang pertama.
Yang kedua,